Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi lebih dahsyat. Haleluya. Luar biasa, saudara-saudari, dan kita semuanya sudah ada di tempat ini. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa hidup kita menjadi korban ucapan syukur yang terbaik untuk Tuhan. Tentu kita mari berdiri bersama-sama. Kita sembah Dia Yesus, Tuhan Raja kita. Raja di atas segala raja, yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk dimuliakan. Tuhan hadir saat kita menyembah.
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak berikan nyanyian pujian yang terbaik buat Tuhan. Nyanyian pujian bagimu bagimu ya Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yesus Tuhan Raja kami yang layak untuk dipuji, yang layak untuk disembah, yang layak untuk dimuliakan di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang mendapati setiap hati kami tertuju kepadamu Yesus. Mengasihi Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kau menyatakan segala kuasa dan kemuliaan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu melimpah di tempat ini atas setiap kami. Sehingga Tuhan, kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Kebebasan, kelepasan, kesembuhan, pemulihan, pembaharuan terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan dengan bersatu hati kami menolak menghancurkan setiap pekerjaan setan iblis penipu. Kuasa kegelapan, roh jahat, pengganggu, pengacau, intimidasi setan. Tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Semuanya kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari semuanya saudara berikan salam yang terbaik, senyum yang terbaik buat saudara-saudarinya keluar dari kursi saudara. Haleluya. Katakan kepada mereka, kasih Tuhan besar atas setiap kita. Puji Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sudah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Dia memilih setiap saudara, setiap kita semuanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau memilih setiap kami. Kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya katakan. Dipilih dari segala bangsa.
tetap bangkit berdiri. Haleluya. Kita puji tinggikan Tuhan, Dia Yesus yang mulia. Terang yang sudah membawa kita kepada keselamatan. Amin. Haleluya. Kami nyatakan Engkau Yesus mulia. Kami tidak pernah sama, hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya, kasihmu kan selalu cukup bagiku. Aku kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Tiada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya.
kemuliaan abadi
kejayaan hanyalah bagimu Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sungguhlah Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang Amin. berkuasa. Tiada suatu pun yang mustahil baginya. Amin. Segala perkara bisa Dia kerjakan, lakukan. Amin. Kami percaya kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah yang menjadi pengharapan kami. Amin. Engkaulah yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa yang sorga, untuk itulah hari ini kami datang Tuhan, karena kami rindu akan Engkau, rindu pribadi Amin. Tuhan, untuk mengenalmu lebih lagi di masa muda kami ini, di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di sorga, terpujilah nama Tuhan, dan sebentar kebenaran akan disampaikan. Amin. Untuk memberkati, menguatkan, meneguhkan, bahkan memperlengkapi setiap umat Tuhan ini. Amin. Kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja di dalam nama Yesus, dan semua sudah membukakan hati Tuhan. Roh pengertian itu mengalir bagi setiap Amin. umat Tuhan, sehingga setiap perkataan kebenaran disampaikan. Mereka mengerti Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga, kami serahkan waktu ini pada akhirnya. Kami percaya hanya Tuhan yang berkarya dengan Amin. luar biasa, dan Dalam nama tentu Yesus. tidak ada satu pun kau lalui. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus kami mengusirkan segala setan kegelapan, pengganggu, Dalam pengacau nama pikiran, Yesus. menggembara, tidak mengerti firman Tuhan, gelisah, bosan, jenuh. Kami tolak semua di dalam nama Dalam Yesus Kristus. Kami usirkan demi nama Yesus, dalam nama Dalam Yesus. nama Terima Yesus. kasih Bapa yang sorga, kami syukur satu pribadi yang luar biasa, itu Roh Kudus yang setia terus bekerja. Amin. Kemuliaan hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Haleluya. Pemuda-pemudi yang luar biasa, yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang bertumbuh terus di dalam Tuhan. Ya, bahkan semakin bertambah-tambah dalam Tuhan, semakin indah, bahkan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar itu jadi bagi setiap pemuda-pemudi, remaja ya. Pribadi Tuhan itu semakin nyata bagi setiap saudara, sehingga masa muda saudara memberikan dampak pengaruh yang luar biasa. Haleluya. Kita buka Alkitab kita atau kita baca ada di layar ya. Semua mari tentu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Yang perlu dicatat tentu dicatat saudara ya. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam, memisahkan roh dan jiwa, dikatakan kemudian sumsum dan tulang. Oh luar biasa ya, kuasa firman Tuhan. Nah kuasa firman Tuhan itu tidak berubah saudara, saat ini juga berkarya dengan luar biasa. Kita baca bersama-sama, yuk keluarkan suaranya ya. 1, 2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah tentu kalau saudara sungguh-sungguh membacanya tadi, tentu saudara mengerti tentang firman Tuhan ini ya. Jadi ada satu karya Tuhan yang luar biasa ya. Kenapa saudara dipilih oleh Tuhan? Nah ya, kenapa saudara dipilih oleh Tuhan? Tentu tidak hanya saudara mengenal Tuhan secara pribadi saja, atau saudara menerima keselamatan. Nah sesudah itu saudara, nah hidup, nah seturut kemauan saudara. Nah tidak sampai di situ ya, ada rencana Tuhan yang besar dan luar biasa. Haleluya. Makanya dikatakan dari gelap kepada terang ya. Kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya Tuhan yang ajaib. Jadi hari ini kita belajar, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya percaya kita semuanya mengerti terpilih. Berarti saudara, nah banyak ya orang, atau di antara saudara itu banyak yang lain. Nah ya, makanya saudara dikatakan di sini terpilih. Terpilih berarti terbaik ya daripada yang lain, lebih unggul daripada yang lain saudara. Nah makanya dikatakan terpilih. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, biar kita amenkan firman Tuhan ini. Mungkin kita berkata, duh aku terpilih,
Aku aja seperti ini, ya. Dari mana? Nah, Tuhan memilih. Nah, dari sudut pandang mana? Dari segi mana? Aku ini kan orang-orang biasa, tidak terpandang, bahkan tidak punya banyak kelebihan. Mungkin aku ini, saudara mungkin bisa berkata seperti itu ya, orang yang tidak tidak inilah ya, tidak diperdulikan. Nah, seperti tidak dilirik sedikit pun, karena saudara nilai diri saudara itu nggak ada apa-apanya. Nah, saudara bandingkan mungkin dengan si A, si B, si C. Oh, dia itu lebih luar biasa. Seharusnya dia yang lebih lagi. Harusnya dia yang harus terpilih. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dari firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan punya pandangan yang luar biasa bagi setiap orang. Haleluya. Nah ya, Tuhan punya pandangan saudara yang luar biasa bagi setiap orang. Nah, jadi firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya, yang sudah dipilih Tuhan dari antara banyak bangsa-bangsa yang lain. Saudara itu dipilih Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih, iya, tetapi akulah, Tuhan berkata, yang memilih kamu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi 1 Petrus 2 ayat 9 ini didukung Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Lihat. Nah ya, siapa kita ini? Sehingga Tuhan sendiri saudara yang memilih kita. Ya. Tuhan sendiri yang memilih saudara. Tuhan sendiri yang memilih saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Harusnya ini kita hargakan pilihan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan yang memilih saudara, ya. Tuhan yang memilih, tidak dibiarkan begitu saja. Setelah dipilih, saudara dibawa dari kegelapan, diambil dari kegelapan, dibawa ke terangnya yang ajaib. Kemudian Tuhan membiarkan saudara seperti itu saja. Bukan, saudara. Ada karya Tuhan yang luar biasa bagi setiap saudara. Dan itu tentu juga ditentukan, ya. Ditentukan bagaimana respon saudara, bagaimana iman saudara, bagaimana kepercayaan saudara kepada Tuhan, kepada firman Tuhan ini. Yakin gak diri saudara bahwa saudara itu dipilih oleh Tuhan? Kalau saudara yakin, nah tentu saudara akan tetap berusaha, tetap tinggal di dalam pilihan Tuhan tersebut. Haleluya. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata saudara, Matius 22 ayat 14 saya bacakan. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Makanya firman Tuhan tadi berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, kita ini bangsa Indonesia. Masih banyak bangsa-bangsa yang lain. Di antara bangsa Indonesia ini, saudaralah salah satu yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, jumlah manusia saudara ada berapa sampai sekarang ini? Siapa tahu? Hah? Ada berapa miliar? 7 miliar saudara. Nah ya, Tuhan bisa mengenal kita. Tuhan bisa mengenal saudara. Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Dari antara 7 miliar manusia, saudara salah satu yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara. Nah ya, jadi mata Tuhan itu tertuju kepada setiap saudara. Makanya saudara dipilih. Haleluya, Tuhan punya iman. Tuhan percaya bahwa saudara itu bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, Tuhan itu sangat beriman dan sangat percaya saudara itu bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah ya, dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan saudara mau dipilih oleh Tuhan, ya. Makanya ada di dalam gereja Tuhan ini. Makanya saudara ada di tempat ini karena saudara mau dipilih oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Kemudian dikatakan Roma 11 ayat 29. Dikatakan sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi Tuhan itu tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya bagi setiap anak Tuhan dan panggilan pilihannya bagi setiap anak Tuhan. Haleluya. Tuhan itu panjang sabar, besar
besar kasih setianya sampai selama-lamanya saudara. Dia sabar dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita bertumbuh bertambah-tambah di dalam Tuhan. Bagaimana orang tua saudara yang memiliki anak yang lagi belajar saudara, mungkin dia merangkak, dia berjalan, sabar orang tua tersebut saudara ya, menatanya saudara, yang mengajari dia, membawa dia untuk berjalan, sabar saudara. Nah kalau anak tersebut sudah bisa berjalan, orang tua tersebut pun bersukacita, bangga, anakku sudah bisa berjalan. Nah jadi sudah ada perubahan, ada pertumbuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Bapa di sorga juga begitu melihat dari sorga, memperhatikan. Nah setiap kehidupan saudara, bagaimana ini si A, bagaimana ini Pania, bagaimana ini Melodi, bagaimana ini Ekel, bagaimana Riko dan kita semuanya. Tuhan melihat dari sorga bagaimana, apakah mereka sudah bertumbuh, adakah perubahan, adakah kemajuan dalam hidup mereka. Tuhan saudara menanti melihat dari sorga. Haleluya. Haleluya. Nah kalau saudara bertumbuh, ada perubahan dalam hidup saudara, maka Tuhan bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena itu tadi Tuhan tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya dalam hidup saudara. Untuk itu mari ya, umat Tuhan, pemuda-pemudi, yuk hargakan kasih karunia Tuhan ya. Sesungguhnya kita ini siapa sehingga Tuhan mengenal kita dan kita dipilih oleh Tuhan. Nah ya, mungkin Sabtu yang akan datang saudara kita akan belajar ya. Untuk apa kita dipilih Tuhan? Satu hal saudara, tentu untuk perbuatan Tuhan yang besar. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup saudara, bukan di luar hidup saudara. Oleh sebab itu kuasa di surga dan di bumi juga ada di dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi saudara itu diperlengkapi dengan luar biasa. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi mari sambut saudara pilihan Tuhan ini dalam hidup saudara. Jangan pesimis. Aku ini siapa Tuhan? Pandang dari mana? Supaya Engkau memakai aku. Aku ini orang biasa. Aku ini tidak pintar. Bahkan aku ini pemalu Tuhan Yesus. Aku ini rendah diri, bukan rendah hati ya. Saudara yang kasih nama Yesus, mungkin banyak alasan yang saudara nyatakan mengenai diri saudara. Tetapi Tuhan tidak peduli dengan itu semuanya. Haleluya. Tuhan tidak melihat itu semuanya. Karena Tuhan itu memiliki iman. Saudara bisa berubah. Setiap saudara bisa berubah. Setiap saudara punya potensi untuk berubah. Haleluya. Nah kalau saudara bertemu dengan Tuhan tentu akan mengalami perubahan saudara. Nanti kita lihat bagaimana. Nah saudara yang kasih nama Yesus, murid-murid Tuhan Yesus itu yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu berdoa semalam-malaman saudara. Ya sebelum memilih muridnya. Itu yang dipilih itu orang-orang biasa. Orang-orang yang tidak terkemuka, tidak terpandang. Kebanyakan nelayan yaitu penangkap ikan. Tapi lihat saudara, tertulis di Alkitab. Sampai sekarang ini murid Tuhan Yesus itu diingat. Bahkan ditulis di Alkitab hidupnya menjadi contoh, menjadi teladan. Padahal orang-orang biasa. Kenapa saudara? Karena mereka mau. Haleluya. Karena murid-murid Tuhan Yesus ini mau. Ya, mau saudara dengan pilihan Tuhan. Nah sekarang Tuhan bertanya kepada setiap saudara. Mau enggak saudara dengan pilihan Tuhan? Haleluya. Siapa mau dengan pilihan Tuhan? Katakan saya. Iya, haleluya. Harus dari hati saudara, dengan kesadaran. Nah ya, maksudnya dengan ini saudara, dengan sukacita. Nah dikatakan, yuk kita lihat saudara. Dari 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Apa dikatakan firman Tuhan ini saudara? Mengenai pilihan atau panggilan Tuhan ya. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai ayat 31. Kita baca bersama-sama ya, semua membaca. Aktivitas yang lain tentu tidak ada ya, karena kita
menghormati kehadiran Tuhan, saudara, menghormati firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, ada di layar ya. 1, 2 ya. Ingat saja saudara-saudara, ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah ya, kenapa saudara bermegah dalam Tuhan? Karena saudara mengerti pilihan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, saudara tidak akan bisa bermegah di dalam Tuhan kalau saudara tidak mengerti tentang pilihan Tuhan dalam hidup saudara. Nah ya, tapi kalau saudara mengerti, bahkan lebih dalam lagi, saudara bisa bermegah di dalam Tuhan. Oh, anugerah Tuhan luar biasa, kasih Tuhan luar biasa, ya, penebusan Tuhan luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, karena saudara memahami pilihan Tuhan. Nah sehingga saudara bermegah, ya, bersukacita, bersyukur, memiliki Tuhan yang luar biasa, bisa hidup dalam Tuhan, bisa mengenal Tuhan saudara. Kalau saudara mengerti tentang pilihan saudara, maka saudara bisa bermegah. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah tadi firman Tuhan berkata, ingat saja. Coba ingat saudara, waktu saudara mula-mula dipanggil Tuhan. Firman Tuhan berkata, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Nah ya, saudara yang kasih nama Yesus. Nah ini Tuhan memilih luar biasa ya. Dikatakan tidak banyak orang yang bijak saudara. Yang dipilih itu orang-orang yang tidak bijak, orang-orang yang biasa. Ya, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, biasa-biasa saja ya. Menurut ukuran manusia, standar saudara, manusia. Nah kita ini orang-orang biasa, tapi itulah dipilih Tuhan. Haleluya. Itulah yang dipilih Tuhan saudara. Supaya apa? Nah ini tadi ya. Nah ada perubahan yang ajaib dalam kehidupan saudara, yang membuat menjadi satu kesaksian yang besar bagi dunia. Tapi itu juga kembali kepada setiap saudara. Mau gak saudara dengan pilihan Tuhan ini? Kalau saudara mau, maka jadilah apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Amin. Dikatakan tetapi saudara ya. Nah tadi sudah dikatakan. Nah ya, jadi tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Nah ya, orang yang biasa-biasa itulah yang dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Semua konsentrasi ya. Haleluya. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, lihat, mungkin kita bodoh saudara bagi orang dunia. Apalah kamu ini? Apa ya dilihat dari kamu ya? Nah saudara, jadi dilirik pun tidak saudara, dianggap pun tidak. Nah ya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Bagi dunia ya, bagi dunia mungkin kita ini orang-orang bodoh, orang-orang biasa, orang yang tidak terpandang. Tapi lihat saudara, apa dikatakan? Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Kenapa? Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada setiap saudara. Haleluya. Nah Tuhan memberikan hikmatnya saudara, yang mengalahkan hikmat dunia ini. Kalau hikmat Tuhan turun atas saudara, wow luar biasa. Hidup saudara pasti mengalami perubahan. Amin. Mengalahkan hikmat manusia ya. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah ya, kita mungkin lemah saudara. Nah ya,
Karena nggak ada yang yang kita ini kan lah ya, kita tonjolkan, kita andalkan dalam hidup kita. Mungkin dari segi materi, dari segi latar belakang, ya biasa-biasa saja. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, dari segi apa lagi ya, mungkin pendidikan. Nah saudara, mungkin kita biasa-biasa saja, keluarga kita biasa-biasa saja. Tapi lihatlah saudara ya, itulah yang dipilih Tuhan, amin, untuk memalukan apa yang kuat. Nah ini saudara yang Tuhan mau, bagaimana? Mau nggak saudara? Ya, mau nggak saudara? Ya, supaya Tuhan memberikan hikmatnya turun atas ke setiap saudara, supaya ini terjadi. Haleluya. Hidup saudara menjadi satu kesaksian luar biasa. Sejak saudara dipilih oleh Tuhan, terjadi perubahan. Saudara bertumbuh, mau diproses, mau dibentuk Tuhan. Setia terus saudara di dalam Tuhan, memperlengkapi diri lebih lagi untuk hidup di dalam Tuhan. Nah ya, mendekatkan diri lebih lagi saudara kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim manis, semakin melekat dengan Tuhan. Pribadi Tuhan itu nyata bagi setiap saudara. Haleluya. Nah kalau itu ada saudara, tentu memang bisa ya saudara menjadi satu kesaksian oleh perbuatan Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara. Haleluya. Nah ya, kemudian dikatakan, dan apa yang terpandang dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia itu dipilih Allah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, banyak contohnya di Alkitab ya, banyak contoh yang di Alkitab saudara. Nah perempuan yang terkenal berdosa, lihatlah saudara ya, itu dipilih Tuhan. Nah sejak dipilih Tuhan hidupnya berubah ya, hidupnya berubah saudara. Sampai-sampai saudara yang kasih dalam nama Yesus, rambutnya yang panjang itu saudara menghapus ya, ngusap saudara kakinya Tuhan Yesus. Kemudian perempuan saudara yang di sumur, nah ketemu dengan Tuhan Yesus. Lihat saudara, diubahkan oleh Tuhan. Dia itu orang yang tidak terpandang, orang yang hina menurut manusia atau lingkungannya. Tapi sejak bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan bisa memakai dia. Haleluya. Banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi banyak contoh saudara di Alkitab dituliskan bagaimana orang-orang yang biasa dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus, karena sesungguhnya Tuhan yang berkuasa. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa Tuhan kerjakan. Kalau saudara memberikan hidup, kalau saudara memberikan hati saudara, Tuhan bisa mengerjakan. Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara untuk mengubahkan saudara. Haleluya. Oleh sebab itu jangan pesimis lihat hidup saudara ya. Jangan pesimis saudara. Ya, mari lihat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Lihat saudara kebenaran firman Tuhan. Oh, ternyata aku yang biasa-biasa dipilih Tuhan supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Kemudian dikatakan supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kenapa saudara? Karena semuanya pun karena perbuatan Tuhan. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kalau itu terjadi dalam hidup saudara, tentu saudara bermegah dalam Tuhan. Ya, semakin merendahkan hati, Tuhan aku ini siapa sehingga Engkau memakai aku. Aku ini siapa ya Tuhan sehingga Engkau bisa menyelamatkan aku. Aku ini siapa ya Tuhan sehingga doa-doaku Tuhan Engkau jawab. Aku ini siapa ya Tuhan sehingga Engkau bisa memakai aku. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, semuanya pun oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, saudara pun bisa bermegah, bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Nah biarlah ini terjadi ya bagi setiap saudara. Amin. Haleluya. Lihat dulu kiri kanannya. Lihat dulu kiri kanannya saudara. Haleluya.
Puji nama Tuhan, sudah kenal kan? Kiri kanan depan belakang sudah kenal. Nah tentu sudah kenal ya. Kalau bisa lebih kenal, lebih dalam lagi. Sehingga saudara kan lihat nanti bagaimana perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Membuat saudara terkagum-kagum, benarlah Tuhan Yesus itu luar biasa. Haleluya. Yang mengubahkan saudara. Amin. Nah ini kesempatan saudara ya. Ini kesempatan. Nah ya, untuk apa saudara ya? Untuk hidup menikmati anugerah Tuhan. Haleluya. Nah makanya saudara dipilih oleh Tuhan. Jadi ayolah ya, ayo saudara. Mari sambut pilihan Tuhan ini. Sambut saudara ya, supaya Tuhan bisa mengubahkan saudara. Tuhan bisa memakai saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah ya, oleh sebab itu jangan pesimis, jangan rendah diri. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Saudara punya Tuhan yang besar. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, segala perkara bisa Tuhan kerjakan. Sekarang mau nggak saudara ya memberikan hidup, memberikan hati saudara kepada Tuhan? Kalau saudara mau, maka Tuhan siap berkarya dalam hidupmu. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat contoh saudara ya, bagaimana Tuhan memilih Daud saudara. Ya, kita lihat 1 Samuel 16 ayat 4 sampai 13. Kita lihat saudara ya. Saya harapkan saudara mengerti firman Tuhan ini dan ingat ya, sehingga kapan misalnya saudara ditanya, saudara pun sudah tahu tentang firman Tuhan ini ya. Karena firman Tuhan ini tentu akan memberkati saudara, karena firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Oke, 1 Samuel 16 ayat 4 sampai 13. Kita baca saja ya, berlahan-lahan, tidak apa-apa saudara, supaya kita mengerti. Lihatlah bagaimana Tuhan berkarya luar biasa ya. 1, 2 ya. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Oh haleluya ya. Jadi seorang nabi Tuhan yang luar biasa datang saudara ke kota mereka, yang menjenguk saudara. Nah mereka ya. Kemudian yuk kita baca 1, 2 ya. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah Samuel kembali karena tugasnya sudah selesai. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus ya. Karena Saul raja yang pertama dipilih oleh Tuhan. Nah saudara ya. Nah apa ya,
dia tidak patuh saudara, tidak taat. Nah ya, oleh sebab itu aku sudah menolak Saul. Kemudian saudara, Tuhan pun mau menggantikanlah raja daripada Israel tersebut ya, karena Saul tadi sudah ditolak. Lihatlah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, Tuhan menyuruh kepada keluarga Isai saudara di Bethlehem ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, Samuel saudara itu pun terpana dengan anak ya pertama daripada Isai tadi. Siapa saudara yang pertama tadi? Siapa yang pertama tadi anak Isai yang pertama siapa? Eliab. Ya, wah pasti nih saudara, pasti tinggi, ganteng saudara. Wah ini cocok ini, pasti nih sesuai, pasti nih pilihan Tuhan untuk menjadi raja Israel. Tapi Tuhan berkata, bukan itu Samuel, bukan itu Samuel. Nah dikatakan Tuhan ya, karena saudara Samuel berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya mungkin Eliab ini saudara ya penuh karisma, wibawa, ya secara penglihatan mata, lihatlah. Ya, tapi saudara Tuhan berfirman, tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa saudara? Tuhan melihat apa? Hati. Coba lihat hati saudara. Adakah Tuhan di hati saudara? Haleluya. Adakah Tuhan di hati saudara? Atau ada yang lain? Apakah Tuhan yang terutama di hati saudara? Atau yang ada yang lain yang terutama? Tuhan melihat hati. Ya, jadi Tuhan melihat hati saudara saat ini. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Tuhan mengenal setiap kita ya. Tuhan mengenal setiap kita melalui hati kita ya, bukan dari luarnya. Karena luar ini bisa menipu saudara. Karena apa? Bisa dipoles-poles. Ya kan? Haleluya. Nah bisa saudara dipoles, bisa dibuat. Nah dengan berbagai ini ya, gaya atau mode saudara. Itu bisa dibuat. Tetapi hati itu nggak bisa dibuat-buat. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Makanya firman Tuhan kalau saudara datang doa sahabat kemarin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tuhan menginginkan hati kita ya. Bahkan setan juga dikatakan menginginkan hati kita. Haleluya. Ya, saudara yang kasih dalam nama setan juga ingin menempati hati kita. Makanya saudara jaga hati kita. Haleluya. Jaga hati saudara. Ya, jadi bukan hanya Tuhan menginginkan hati saudara, setan juga ingin menduduki, ingin bertatah di hati saudara. Karena kalau hati saudara sudah dikuasai, segala kehidupan saudara dikuasai. Pemikiran, perasaan, nah penglihatan saudara, pendengaran saudara dikuasai. Karena hati adalah apa saudara, inilah ya sumber daripada kehidupan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, makanya Tuhan mau saudara hati kita ini diisi dengan firman Tuhan. Amin. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan melihat hati saudara. Mungkin ya saudara orang-orang biasa dilihat dengan kasat mata ini. Orang dunia pun atau orang lain juga melihat saudara biasa. Tapi hati saudara luar biasa. Nah ini yang paling penting ya. Tapi hati saudara luar biasa kepada Tuhan. Kasih saudara luar biasa kepada Tuhan. Kerinduan saudara kepada Tuhan luar biasa. Pengenalan akan Tuhan dalam hidup saudara itu luar biasa. Nah itu yang Tuhan inginkan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah ya. Jadi semuanya saudara yang menurut mata itu baik perawakannya. Nah ini saudara bagus, tinggi, berwibawa, karisma. Tapi Tuhan berkata, oh tidak, bukan itu Samuel. Bukan dilihat oleh mata, tapi aku melihat hati. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Setelah 7 anak dari Isa ini dihadapkan kepada Samuel. Tidak ada satu pun Tuhan berkata, semuanya aku tolak. Tidak ada satu pun di antara mereka. Mungkin menurut ukuran manusia saudara, ya bisa Eliab ini tadi menjadi raja Israel untuk menggantikan Saul tadi ya. Tapi Tuhan berkata, oh bukan itu.
Adakah anakmu yang lain selain dari antara yang 7 ini? Isa berkata, ada. Ya, dikatakan masih tinggal yang bungsu tapi sedang menggembalakan kambing domba. Lihat saudara, ya, tidak dipandang. Tidak dipandang saudara. Tidak ada di rumah. Bahkan bisa disingkirkan. Daud ini disingkirkan, yang lain kok ada di rumah ya. Berarti kan sudah dipersiapkan ini. 7 anak Isai ini berarti sudah dipersiapkan. Siapa dari antara yang 7 ini untuk menjadi Raja Israel, menggantikan Saul. Nah Daud ini disingkirkan karena nggak mungkin Daud ini, ya kan dia masih ini, dia masih muda. Nah tadi dikatakan apa saudara? Wajahnya kemerah-merahan, ya kan? Haleluya. Nah dikatakan tadi ya, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok, ya. Nah begitulah saudara ya. Ya, Daud ini masih muda saudara karena dia anak paling bungsu, paling kecil saudara. Ya, berarti anak ke-8, paling kecil saudara, yang tidak diperhitungkan. Makanya Daud ini enggak ada pada saat Nabi Samuel datang ke rumah Isai saudara. Daud ini enggak ada karena orang tuanya tentu juga saudara-saudara yang berkata, enggak mungkinlah Daud. Jadi singkirkan, kamu di sana saja, ya. Pergi saja menggembalakan kambing domba. Nah dikatakan, tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, lihatlah, Tuhan melihat hati. Haleluya. Jadi Daud ini ternyata saudara tidak hanya menggembalakan kambing domba, tapi dia apa saudara? Menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus, makanya Daud ini banyak menuliskan tentang apa? Mazmur. Pengalaman kehidupannya, ya, hubungannya dengan Tuhan, keintimannya dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus, Daud menuliskan pengalaman kehidupannya, bukan pengalaman orang lain saudara apa yang dia dengar, tapi apa yang dia alami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, makanya dikata kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya tadi saya katakan saudara jangan rendah diri, jangan pesimis. Dengan kehidupan saudara saat ini, ada Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah memilih saudara, Tuhan sanggup mengubahkan saudara. Amin, haleluya. Bahkan saya percaya saudara pasti baca ya kesaksian daripada kehidupan orang-orang yang berhasil. Lihat kehidupannya sebelum dia berhasil, sebelum dia berjaya, bagaimana hidupnya saudara. Hidup yang biasa-biasa saja, tapi dia mau bekerja keras, dia mau diproses saudara yang kasih dalam nama Yesus, sehingga hidupnya pun terangkat. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, jadi setiap saudara punya kesempatan yang sama, karena saudara memiliki Tuhan yang sama. Amin. Setiap kita punya kesempatan yang sama. Sekarang mau enggak saudara dengan pilihan Tuhan? Daud mau saudara, ya. Daud mau saudara, ya. Tidak menolak. Daud itu mau saudara. Makanya, nah Tuhan berkata, ayo bangkitlah, urapi dia. Sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Oh luar biasa. Haleluya. Daud itu saudara diangkat. Di tengah-tengah saudaranya dia diurapi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Di tengah-tengah saudaranya ya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dia kembali saudara ke kotanya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sejak diurapi Roh Kudus berkuasa atas Daud. Nah ini tadilah saudara yang membuat Daud ini semakin dipakai oleh Tuhan, yaitu oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Nah pemuda-pemudi ya saudara memiliki Roh Kudus dalam hidup saudara. Ayo saudara, mari nyalakan. Makanya firman Tuhan berkata itu Roma 11 ayat 12. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ayo
Saudara, nyalakan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Nyalakan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Saudara yang menyalakan, ayo saudara bisa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena itulah yang akan mengurapi saudara, mengubahkan hidup saudara, mengubahkan pola pikir, mengubahkan hati saudara, mengubahkan cara berpikir saudara. Mungkin cara keputusan-keputusan yang saudara ambil. Nah, kalau saudara menghargakan pilihan Tuhan dan saudara biarkan Roh Kudus itu bekerja, menyala-nyala dalam hidup saudara. Nah, di sini tadi ya, Tuhan akan berkuasa dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah, kalau Tuhan berkuasa dalam hidup saudara, pasti akan terjadi dalam hidup saudara perubahan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi contoh saudara, masih salah satu contoh saudara bisa nanti buka lagi Alkitab. Buka lagi Alkitab saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya, supaya saudara melihat lagi. Nah ya, bagaimana orang-orang biasa, orang yang tidak terpandang, orang yang tidak terpengaruh dipilih Tuhan. Haleluya. Nah, supaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya, perubahan terjadi dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah, yuk mari hargakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan ya, atas pilihan Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita baca saudara dari Roma 8 ayat 29. Satu dua ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara ya. Jadi katakan sebab semua orang dipilihnya dari semula. Jadi setiap saudara yang sudah dipilih Tuhan dari semula, saudara juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Supaya ia, yaitu Yesus Kristus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi kita menjadi saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Amin. Nah, karena Tuhan Yesus itu berubah saudara, dari anak tunggal menjadi anak sulung, supaya banyak saudaranya. Haleluya. Banyak Yesus yang baru, Kristus yang baru, banyak saudara. Amin. Haleluya. Untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Siapakah itu? Saya dan setiap saudara. Haleluya. Karena kita sudah menjadi saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, ayo mari sambut pilihan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, mari saudara menjadi Kristus, ya, di bumi ini. Kalaupun Yesus Kristus sudah naik ke sorga, tapi masih ada Kristus, karena kita sudah menjadi saudara-saudaranya Tuhan Yesus, berarti melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini selagi kita masih ada di bumi ini. Haleluya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi marilah mengertilah akan pilihan Tuhan ya. Jadi tidak hanya saudara tidak hanya sekedar ya diambil, dipilih begitu saja saudara, tidak. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tentu Sabtu depan saudara nanti kita akan sambung ya, karena dikatakan nah Tuhan akan menjadikan imamat yang rajani. Oh, puji nama Tuhan, kita bisa menjadi imam, kita bisa langsung datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan secara pribadi. Saudara bisa datang kepada Tuhan bahkan secara pribadi. Tuhan akan menyatakan pribadinya bagi setiap saudara. Haleluya. Nah, kalau dahulu bangsa Israel saudara masih di bawah hukum Taurat, mereka itu gak bisa langsung mempersembahkan korban mereka, tapi harus melalui imam. Haleluya. Tetapi sejak Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat tersebut saudara ya. Jadi setiap orang yang sudah menjadi anaknya, sudah ditebusnya, dia menjadi imamat yang rajani. Haleluya. Imam yang bisa langsung datang kepada Tuhan. Amin.
Kemudian dikatakan bangsa yang kudus, menguduskan kehidupannya, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri saudara ya. Jadi Tuhan Allah berkuasa atas kehidupannya, berdaulat atas hidupnya. Untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa. Nah ini rencana Tuhan ya bagi setiap anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari mengerti firman Tuhan. Mari mengerti saudara ya akan kehendak Tuhan, karya Tuhan bagi setiap saudara. Tidak dipilih begitu saja kemudian saudara dibiarkan, atau saudara tidak menyambutnya, atau saudara biasa-biasa. Bukan itu kehendak Tuhan ya. Biarlah 1 Petrus 2 ayat 9 ini saudara digenapi dalam hidup saudara, karena saudara mau menghargakan pilihan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Nah ya, biarlah Tuhan, Roh Tuhan bekerja terus dalam hidup saudara untuk meneguhkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup saudara, sehingga saudara sukacita untuk menyambut pilihan Tuhan dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan. Sabtu depan saudara kita akan lanjutkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tapi sebelum kita bangkit berdiri, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur untuk pilihan-Mu Tuhan. Kami menyambutnya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan hormat bagi-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Tuhan. Bapa, semuanya pun oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kita nyatakan. Kita buka hati kita mengangkat tangan kita. Kita nyatakan ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri di hadapan-Mu Bapa. Semua oleh karena anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Tuhan tadi, Tuhan melihat hatimu, Tuhan menginginkan hatimu. Mari berikanlah kepada Tuhan. Beri tempat di hatimu untuk Tuhan. Biar Tuhan berkarya dalam hidupmu. Mungkin saudara berkata, Tuhan, aku banyak kekurangan. Aku tidak bisa, aku tidak mampu Tuhan. Aku gak pintar. Aku rendah diri Tuhan, aku pesimis dengan kehidupanku. Tapi lihatlah karya Tuhan luar biasa. Amin. Bagaimana tadi firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memilih. Tuhan melihat hati. Amin. Hati yang mau percaya kepada Tuhan. Hati yang rindu akan Tuhan. Amin. Hati yang menantikan Tuhan, mendambakan Tuhan. Hati yang menanti-nantikan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Amin. Untuk itu mari berikan hatimu. Saudara berkata, mungkin aku tidak ada yang bisa aku berikan kepadamu Tuhan. Tuhan tidak meminta itu, Tuhan meminta hatimu. Mari berikanlah hatimu. Maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupanmu. Tuhan akan mengubahkan engkau. Tuhan akan menyanggupkan engkau. Tuhan akan memperlengkapimu. Amin. Supaya rencana Tuhan jadi dalam hidupmu. Amin. Engkau akan menjadi kesaksian bagaimana Tuhan berkarya luar biasa dalam kehidupan, mengubahkan engkau. Mari umat Tuhan yang mau memberikan hatinya kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan. Kita bukakan hati kita dan kita nyatakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Mari nyanyikan dengan hatimu berlimpah yang paling dalam, kasih-Mu. supaya saudara bisa menikmati. Semakin hari semakin bertambah besar Oh, terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. besar anugerah
baik, luar biasa, ajaib dalam Amin. Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pilihan-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang besar, oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan Yesus, Amin. terima kasih Tuhan. Biarlah kami menghargakannya, biarlah umat-Mu menghargakannya Tuhan Amin. Yesus. Dengan pilihan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Oh, mereka akan mengikuti pilihan itu. Oh, hidup di dalam Engkau Bapa, berjalan bersama-sama denganmu Amin. Tuhan, dalam nama Yesus. Mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, memberikan hidup mereka kepadamu. Amin. Percaya kepadamu, memandang kepadamu Tuhan Yesus. Berpegang teguh kepadamu Bapa yang baik di sorga, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar itu jadi bagi setiap umatmu ini Tuhan. Oh rabaseka nama tidak besana. Oh mereka menghargakannya. Mereka pergunakan waktu kesempatan yang Kau Amin. berikan dalam hidup mereka. Bapa yang baik, percaya kepadamu Tuhan, di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada yang menunda-nunda. Tidak berdali-dali. Tidak ada pesimis Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Oh nama rabaseka nama tanda dengan sukacita. Mereka memberikan hidupnya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur bagimu. Biar pribadi Tuhan semakin nyata bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga, syukur bagimu Tuhan. Biarlah terus bekerja bagi setiap umat Amin. Tuhan ini dalam nama Yesus. Sehingga kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang jadi dalam hidup mereka. Amin. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu Nama Yesus. kegelapan kau. Dalam nama tipu daya setan, tipu daya dunia nih. Lepaskan mereka semuanya. Intimidasi di Dalam dalam nama nama Yesus. Lepaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bodoh Yesus. picik, tinggalkan mereka semuanya. Dalam nama seluruh duniawi, tinggalkan mereka. Dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga. Roh Tuhan bekerja terus dalam hidup mereka. Amin. Kuasai kehidupan mereka. Haleluya. Mengurapi mereka Tuhan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Tuhan berkati, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari silakan duduk. Haleluya, pemuda-pemudi remaja. Puji nama Tuhan, kita lanjutkan acara kita. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Semua sudah siap mendengarkan? Haleluya. Puji nama Tuhan. Pengumuman kita yang pertama, ibadah minggu pagi kita pada besok hari. Ada 2 kali ibadah di tempat ini, di rumah makan SNI lantai 2. Ibadah pagi kita masuk jam 8 pagi dan ibadah sore kita masuk jam 5 sore. Haleluya. Mari semuanya datanglah beribadah kepada Tuhan pada besok hari. Puji nama Tuhan. Dan juga untuk penginjilan perkunjungannya, mari terus kita kerjakan. Haleluya. Lebih lagi bersahati kita mengerjakan untuk penginjilan perkunjungan supaya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Dan ibadah pemuda-pemudi remaja kembali hari Sabtu depan di tempat ini. Haleluya. Kita masuk jam 6 sore. Haleluya. Mari semuanya datanglah sebelum jam 6 sore supaya kita mulai ibadah kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Dan untuk KKR Natal kita tanggal berapa? Tanggal 10 Desember. Haleluya. Jadi ibadah KKR Natal kita hari Rabu 10 Desember 2025. Haleluya. Itu kira-kira tinggal 1 minggu lagi. Masih ada hari Sabtu depan dan semingguan lagi. Haleluya. Dan juga ini sudah ada undangan untuk KKR Natal kita. Haleluya. Nanti kalau yang memerlukannya bisa menghubungi Ibu Gembala atau Kak Ruth. Haleluya. Pastikan ada jiwa-jiwa yang akan kita bawa pada ibadah KKR Natal. Haleluya. Jadi semuanya bersiap untuk menerima undangannya. Undangannya jangan disimpan ketika sudah menerima, jangan disimpan. Jangan untuk diri kita sendiri. Haleluya. Tapi kita bagikan untuk jiwa-jiwa yang akan kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Semua sukacita.
Amin. Halia, kita besar hati, kita mengerjakannya. Nanti undangannya bisa, yang memerlukan bisa memintanya Halia dan menerimanya. Dan kita bagikan kepada jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita mau memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya, sebelum kita memberikan persembahan kita satu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, untuk ibadah pemuda-pemudi remajamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau yang telah memanggil kami, Kau yang telah memilih kami Tuhan, untuk kami bisa mengerjakan Tuhan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menjadi saksi-Mu, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap firman-Mu Bapa menjadi rema dalam setiap kehidupan pemuda-pemudi remaja-Mu, dan kami semua boleh menghidupinya Tuhan, melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati Tuhan setiap kami pemuda-pemudi remaja ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Kau memberkati pergumulan kami, dalam nama studi kami Tuhan, dalam bahkan pekerjaan-pekerjaan kami Kau memberkatinya Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan yang menjadi saluran berkat kami, kedua orang tua kami, pekerjaan mereka Tuhan Kau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Bapa, bahwa berkat melimpah atas setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang di dalam nama Yesus Tuhan kami setiap memberikan persembahan kami, karena kami mengasihi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami satu hati akan menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kejahat setan, dalam nama Yesus penyimpangan keraguan, dalam nama Yesus tidak percayakan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus musuh mengkutuk, tidak ada bagian atas kami, dalam nama Yesus Tuhan. Kami setiap memberi yang terbaik, dalam nama Yesus dengan ucapan syukur dan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan buktiku bergoncang, Kau yang setia menjagaku selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Nyatakan panjang darahku, Kau terus sungguh nyata. Panjang hidupku, genap hatiku hanya untukmu. Genap hatiku hanya untukmu. Genap hatiku hanya untukmu. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tutup ibadah kita, nanti selesai ibadah kita akan masuk dalam kelompok sebentar ya. Terima kasih Bapa yang sorga, terpujilah nama Tuhan ajaib dan luar biasa yang Amin. sudah memberkati ibadah pemuda-pemudi remaja ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini, pujian penyembahan, musik tarian sudah kami persembahkan kepada Tuhan, biar menjadi persembahan harum, menyenangkan Tuhan, dan Tuhan berkenan atasnya Tuhan. Amin. Terima kasih kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan.
firman Tuhan itu tentu berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan Roh Kudus memeteraikannya, sudah menjadi milik setiap pemuda dan remaja. Mereka melakukan, mengerjakannya, mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat umat Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan ibadah pemuda dan remaja ini. Tentu apa yang mereka kerjakan, lakukan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga. Dan kami percaya Sabtu depan semakin luar biasa. Amin. Ibadah pemuda dan remaja ini. Karena setiap umat Tuhan ambil bagian. Semuanya terbeban Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, syukur bagimu. Dan besok hari kami akan datang ibadah lagi, baik ibadah minggu pagi atau ibadah minggu dan sore dengan penuh sukacita. Tidak ada satu pun di antara kami yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kami saling menasihati, bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Terima kasih Bapa, nanti sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Amin. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, walaupun nanti kami masuk dalam kelompok, Tuhan menolong kami Tuhan Yesus. Biar kami semuanya mengerti, kami semua ambil bagian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami usirkan segala perjalanan setan, kegelapan Kau, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, niajan manusia, pelanggaran, mau celaka. Dalam nama Yesus kami usirkan, tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus kami usirkan, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat daripadamu. Mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimalah kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih.